Ya udah tadi tuh ada 30 berarti sama 2 yang di chatting. Iya, banyak pisannya. Banyak pisan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok seorang Juzu belum menikah? Itu kan pertanyaan kita kan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Zuzu? Mbak Zuju ya. Iya, Oke, Mbak Zuzu tinggal di mana? Cirebon, Pak. Di Cirebon. Usia berapa tahun? 31. 31 tahun. Baik, Mbak Zuzu. Saya ucapkan selamat datang di Behind the Sign. Ini kita sedang analisa tanda tangan melalui Zoom meeting. Dan nanti pada saat kemudian setelah selesai rekaman, itu saya akan mengirimkan filenya ke Mbak Juzu dulu untuk kemudian dicek apakah layak tayang atau tidak. Sekiranya ada aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, atau katakanlah jadi bikin malu, ya sudah nggak usah. Atau bilang di menit keberapa dihapus bagian itu. Bisa dipahami ya? Siap. Termasuk juga ketika misalkan Pak bisa nggak muka saya di blur? Oke boleh. Itu sih fleksibel ya. Tapi sekarang saya secara vulgar, secara langsung akan menganalisa tanda tangan dulu. Ini analisanya sudah apa? Tanda tangan sudah ada di belakang saya, jadi saya nggak perlu ngebuka lagi ya. Iya. Cuma mungkin Mbak Zuzu apa? Atau gini aja deh, sama saya nanti saya mau buka ini deh. Nah, Microsoft OneNote. Ini ada beberapa orang yang sudah analisa tanda tangan. Sekarang itu berarti giliran Zuju, bener kan ya namanya ya? Iya. Pakai Z dulu ya. Ah, Oke, Zuzu kemudian ini analisa tanda tangan. Ini layarnya kelihatan kan? kelihatan. Kelihatan. Lalu tanda tangannya saya masukin ke sini. Tanda tangan. Nah, oke kelihatan ya? Iya. Baik. Sebenarnya nggak pakai ini juga saya udah ngeliat di layar, tapi nggak apa-apa. Karena ini nanti buat memudahkan saat Mbak Zuzu minta misalkan Pak ada nggak rekamannya atau screenshotnya yang udah kita bahas. Nah ini sekarang udah saya siapin. Oke, Mbak Zuzu sudah berkeluarga belum? Belum. Belum. Sebenarnya saya bisa tahu loh kenapa Mbak Zuzu belum berkeluarga. Kenapa? Karena memang memilih untuk tidak berkeluarga, nggak sadar. Hah? Jadi Masa? nggak sadar tuh menolak berkeluarga. Nanti kita bedah pada saat analisa tanda tangan ya, satu persatu ya. Iya. Oke, pertama, benarkah Mbak Zuzu kadang suka nggak yakin dengan pilihan sendiri atau nggak pede? Iya. Nah, itu kan udah satu di antaranya. Oke, tidak yakin dengan pilihan sendiri atau tidak pede. Sehingga Mbak Zuzu juga jadi tak pengen sama yang itu, takut gitu loh. Ngerti nggak? Mm-mm. Kayak gitu. Jadi penuh keraguan-raguan. Yang selanjutnya, Mbak Zuzu sering memendam rasa kesal ya? Iya. Iya. Sering memendam rasa kesal artinya mengimajinasikan kekesalan. Sering memendam rasa kesal. Memendam rasa kesal kan berarti mengimajinasikan hal yang bikin kesal, bener nggak? Iya. Iya. Oke. Yang ketiga. Sebentar tadi maaf, usianya berapa tahun tadi tuh? 31. Oke, 31. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Zuzu di usia, sebentar saya ngitung dulu. 21. 20, di usia 20 tahunan lah. Kayaknya ada yang bikin sakit hati banget deh. 20 tahun. 20 tahunan. Iya sih. Sama siapa sakit hatinya? Temen. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Nah, itu juga yang jadi traumamu, bener nggak? Iya. Nah itu yang bikin kemudian belum menikah. Sakit hati di usia 20 tahunan. Oke. Dan sebenarnya Mbak Zuzu pernah nggak ngerasa nggak ada orang yang mengerti saya, benar nggak? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sering. Ya kan? Berarti kan itu semacam persepsi, tidak ada seorang pun yang bisa memahami saya. Gitu. Karena terlalu sering dikecewakan, benar nggak? Iya. Iya. Sebentar, tadi saya ngomong apa tadi barusan tuh?
Merasa sering dikecewakan. Oh iya, merasa sering dikecewakan. Sebenarnya saya tahu sesuatu, tapi saya nggak berani ungkapin di sini ya. Ini terlalu privat. Lah, kenapa, Pak? Oke, berarti oke saya buka lewat itu aja ya, lewat chatting ya. Iya, Ah, biar penonton nggak tahu, tapi Zuzu tahu. iya. Oke, jawabannya benar atau tidak gitu aja. Benar, Oke, benar apa tidak? benar. Oke, cukup. Nah, dua hal itu traumamu. Saya nggak bisa ungkapin ini di publik ya, Mbak Zuzu ya, paham ya? Iya, Oke, jadi karena kalau lewat chatting orang lain nggak tahu, tapi itu cukup dalam. iya, Pak. Bisa. Oke, nah selanjutnya di usia 7 tahunan ada juga pengalaman yang bikin sakit hati banget. Ada. Oke, apa itu? Bisa lewat chat, Pak. Oke, boleh dicoba di sama sebentar tapi oke. Ini sakit hati juga di usia 7 tahunan. Iya. Dan ini dalam banget. Saya sebenarnya pengen menduga, tapi saya chat ya. Iya. Oke, benar apa salah? Enggak. Enggak. Oh, oke, berarti bukan itu ya. Bagus, Iya. bagus. Alhamdulillah, syukur bukan itu. Berarti apa tuh? Aku chat aja ya, Pak ya. Ya udah jawabannya apa? Ini chatnya kemana ya? Chat yang mana? Ini ya. Oke, atau ini deh, aku chat lagi nih. Aku chat. Enggak, sama saya di chat nih. Dugaan saya yang kedua nih. Iya. Oke, berarti benar ya. Tapi menurut saya ini mah bukan rahasia lagi. Ini kan bukan rahasia karena terlalu umum. Orang juga mengalami itu kan, benar nggak? Iya. Jadi saya publik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Publish. Oke. Jadi ini ternyata pernah mengalami kekerasan. Nah, kekerasan apa cuma seorang Zuju yang tahu, paham ya? Iya. Tapi kemudian kekerasan apa yang tahu seorang Juzu, setuju nggak? Iya. Oke, tapi itu cukup dalam. Itu juga traumamu ya? Oke. Selanjutnya, sering memendam kesedihan waktu kecil. Iya, kok tahu, Pak? Kan dari tanda tangan, Mbak. Oke, sering memendam kesedihan. Kayaknya dulu sering menyepi ya, menyendiri ya? Iya. Oke. Kemudian sering menyendiri. Pernah nggak terpikir mati saat itu, waktu kecil itu? Waktu kecil sih enggak, tapi pas saat usia kuliah. Usia kuliah malah ya? Oh, usia kuliah karena poin yang saya chatting tadi, bener nggak? Iya. Iya, benar. Oke. Pernah berimajinasi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya imajinasi mati itu lebih buruk dari ngerasa nggak layak. Jadi intensitasnya itu nggak layak, baru kemudian pengen mati. Artinya, ketika seseorang mengimajinasikan kematian, itu rasa nggak layaknya udah merata, paham nggak? Iya. Kalau orang merasa nggak layak, bagaimana dia bisa dihargai orang lain? Bisa dipahami? Iya, bisa. Dan itu sebabnya kenapa seorang Juzu sering merasa kesel. Karena ngerasa nggak dihargai orang lain. Iya. Kayak gitu. Kenapa? Karena konsep dirinya seolah-olah bahkan ketika dikritik sama orang, itu menganggap bahwa kritikan itu masuk ke personal, bukan ke perilaku. Paham? Paham. Mbak Zuzu tidak suka konflik. Benar nggak? Iya. Tidak suka konflik. Cenderung menghindari konflik. Kayaknya banyak keluar uang nih. Oke, banyak keluar uang. Dan sebenarnya banyak aktivitas juga Mbak Zuzu. Benar nggak? Iya. Jadi bahkan nggak bisa diem nih. Iya. Iya kan? Iya. Oke, tidak bisa diam. Jadi memang butuh pelampiasan, penyaluran, tepatnya penyaluran. Dan Mbak Zuzu nggak berani ngungkapin perasaan sendiri ke orang lain, benar nggak? Iya. Oke, tidak berani mengungkapkan perasaan sendiri ke orang lain. Oke, kemudian kalau orang lain memberikan saran, iya aja tapi belum tentu dikerjain.
Iya. Cenderung iya saat diberi saran, tapi tidak dikerjakan. Kayak gitu. Kenapa? Karena Mbak Juju merasa kamu tuh nggak ngerti aku, bener nggak? Iya benar. Merasa orang lain tak paham diri sendiri. Kayak gitu. Tapi Mbak Juju itu orangnya baik loh, bener nggak? Coba. Insya Allah ya. Oke. Jadi tepatnya bukan baik, nggak tegaan. Benar? Nggak tega. Benar nggak? Benar Pak. Nggak tegaan. Jadi mudah empati. Tapi sering merasa dimanfaatin. Iya. Oke, sering merasa dimanfaatkan orang lain. Jadi kadang suka gini, aku tuh baik sama orang, tapi ketika aku butuh kok orang pada nggak ada ya. Iya. Kayak gitu. Lalu nggak enak ditolak ya. Dan takut ditolak bahkan. Bener nggak? Iya. Iya benar. Nggak enak ditolak, jadi cenderung takut ditolak. Makanya kalau ngerjain bisnis yang harus menawarkan berat banget. Bener kan? Benar. Iya, berat banget kayak gitu ya. Kemudian kalau ada tujuan tertentu itu nggak langsung to the point, tapi ngomongnya itu kemana-mana dulu. Iya, muter-muter dulu. Oke, jadi mempengaruhi orang lain dengan bicara tanda kutip muter-muter gitu loh. Paham Iya. ya? Iya paham. Oke. Ke yang lain, kemana-mana. Selanjutnya, Mbak Juzu, ini diam-diam menyesali apa yang pernah Ibu lakukan waktu kecil. Iya. Iya, emang Ibu melakukan apa, Mbak Juzu? Di chat aja ya Pak ya. Oke, ini ceritanya ya. Oke, diam-diam menyesali apa yang Ibu lakukan waktu kecil. Karena seorang Juju juga merasa bahwa ini udah by the way, kameramu jadi begini loh ngelihatnya aku tuh. Aku lagi di chat dulu. Oh iya chat dulu ya. Oh iya benar. Oke, ini. Iya, sebenarnya aku udah tahu itu. Tapi jadi nggak seru nih kan. Ya enggak, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Itu cukup dalam. Nah, ini yang kemudian dugaan aku ya. Di antaranya yang membekas sebenarnya itu bukan itu, tapi ini Mbak Juzu. Merasa dibanding-bandingkan. Benar nggak? Benar nggak Mbak Juzu? Benar. Kayak gitu. Ini udah banyak banget Mbak Juzu nih. Ya Allah. Banyak bisa. Saran saya Mbak Juzu kalau seandainya ini kan cukup dalam ya. Kalau ada anggaran, Mbak Juzu ada keleluasaan ikut behind the scene. Kalau ada keleluasaan. Tapi saya nggak maksa ya. Cuma maksud saya tuh biar program di behind the scene itu tanpa batas. Jadi sampai clear aja terus. Oke. Ya Pak. Baik. Kemudian ini tadi saya udah nyebut sebenarnya mudah keluar uang, tapi diantaranya adalah mudah diiming-imingi dengan keindahan, termasuk maksudnya itu kalau mempromosikan sesuatu ke Mbak Zuzu itu gampang banget gitu loh kalau nyuruh beli barang, benar nggak? Benar, iya. Oke, jadi gampang mempromosikan. Gini ya, bukan gimana kalimatnya? Gampang terpengaruh dengan promosi iklan. Terpengaruh dengan promosi iklan.
Dan itu jadi ini loh Mbak Zuzu, nggak sadar tuh jadi program Mbak Zuzu. Tapi banyak juga tuh produk-produk yang dipakai, yang dibeli nggak kepake itu. Banyak. Iya. Aja. Oke, banyak apa produk yang dibeli akhirnya nggak kepake. Karena memang bukan karena butuh, tapi seringkali oh ya bagus-bagus gitu loh. Tapi bisa jadi karena nggak enak juga untuk nolak. Iya, apalagi kalau temen yang nawarin. Oke. Tadi saya nggak enak nolak udah kesebut belum ya? Apa, Pak? Oh, nggak enak ditolak. Bukan ini kalau ditolak, termasuk nggak enak menolak gitu loh. Iya. Nggak enak menolak. Ini muaranya. Kayak gitu. Ini muaranya. Ini udah cukup banyak lah Mbak Jusus ya. Iya, banyak banget. Tapi benar. Jadi dari analisa tanda tangan yang yang cuma berapa garis ini, ternyata ada sekitar 24 simbol yang bisa, 24 hal yang bisa kita bedah, termasuk yang di chatting ya. Iya. Termasuk yang tadi saya chatting, 2 sebenarnya yang saya chatting itu 2, berarti ada 26 sebenarnya. Ini kalau misalkan mau dibedah lagi, masih ada lagi sih Mbak Zuzu ya. Nih, saya bedah lagi ya. Sebentar. Walaupun ini saya udah nyebutin, tapi saya lupa nulis sebenarnya. Merasa tidak ada orang yang memahami atau mengerti diri sendiri. Oh iya. Dan Mbak Juzu, dirimu suka diam-diam meratapi diri sendiri, benar nggak? Benar. Tuh nambah lagi diam-diam meratapi diri sendiri. By the way, pengen bisa analisa tanda tangan kayak saya nggak nih? Pengen. Oke, nanti belajar di behind the scene juga nih ya. Insya Allah ya Pak. Kayak gitu. Ini lumayan bisa jadi penghasilan. Bisa jadi penghasilan. Insya Kayak Allah. gitu. Oke. Kalau seandainya pengen 5 juta sebulan mah bisa dapat dari behind the scene, Mbak Juzu. Insya Allah. Oke. Dan nggak sadar Mbak Juzu itu sebenarnya pengen dipahami oleh orang lain. Itu masalahnya, benar nggak? Iya. Ingin atau dalam kurung diam-diam menuntut. Nah, tapi nggak diungkapin. Diam-diam berharap. Oke, dipahami atau dimengerti orang lain. Oke, sama saya tambahin lagi. Mbak Zuzi itu nggak suka disalahin, sesalah apapun. Iya, nggak mau disalahin. Tidak mau disalahin, disalahkan. Sesalah apapun bahkan, karena selalu punya alasan sebenarnya. Benar nggak? Iya, benar. Selalu punya alasan kenapa aku melakukan ini, gitu lah. Tidak mau disalahin. Kemudian, tadi nggak suka konflik, udah ada ya? Iya. Oke, empati tinggi sebenarnya. Empati tinggi udah belum ya? Udah tadi. Udah ya. Oke, sip. Ya udah tadi tuh ada 30 berarti sama 2 yang di chatting. Iya, banyak pisannya. Banyak pisan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok seorang Juzu belum menikah? Itu kan pertanyaan besarnya kan? Iya. Karena Mbak Juzu sebenarnya trauma. Pertama, jawab cepat Mbak Juzu. Apa yang diingat ketika saya menyebut kata-kata ini? Sabun. Mandi. Laki-laki. Laki-laki cuek. Oh, kan. Sebenarnya pengen ngomong lebih parah dari itu deh, bener nggak? Iya. Apa yang pengen ngomong lebih parah itu? Pengkhianat. Tuh kan, udah diduga. Jadi nggak sadar. Gini Mbak Juzu, secara sadar, nih saya stop screen dulu ya. Oke, secara sadar Mbak Juzu pengen menikah dengan laki-laki, setuju? Iya. Tetapi secara tidak sadar Mbak Zuzu mempersepsikan laki-laki itu pengkhianat, laki-laki itu brengsek, benar nggak? Benar. Benar. Pertanyaan saya, memori lelaki itu pengkhianat itu brengsek,
tapi di sisi lain pengen ke lelaki, jadinya gimana coba? Nolak. Nolak. Benar? Iya, benar. Makanya ketika ada yang mau sama seorang juzu juga, tanda kutip tuh kayak ngerasa, benar nggak sih gitu loh. Kayak Oh, gitu. gitu ya, Pak. Iya. Nah, jadi solusinya gimana? Traumanya diberesin. Dan saran saya Mbak Juzu nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Kalau pacaran Kenapa, Pak? tertipu lagi. Kecuali mau dapetin si pengkhianat lagi, boleh lah. Nggak mau. Oke, jadi nggak boleh pacaran ya? Ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana caranya menikah? Kan gitu ya? Iya. Jadi Allah tuh sesuai prasangka hambanya, Juzu. Kalau seandainya Mbak Juzu mengimajinasikan laki-laki itu pengkhianat, laki-laki itu brengsek, maka yang datang tuh yang seperti itu. Terus kalau gitu imajinasikan laki itu soleh dong? Enggak. Hapus imajinasi negatifnya. Nah, nanti di materi ke-20 MUPS, kita buka MUPS, afirmasi nikah. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Kelihatan sebentar, materi MUPS mana lagi? Apa bawah banget? Nah, ini dia nih. Nah, materi MUPS itu menghapus imajinasi negatif. Ini nanti dipelajari ya. Iya. Oke, karena imajinasi misalkan gini, ingat mamah, ingat apa? Pasti negatif ya. Iya. Ingat bapak, ingat apa? Itu dominannya negatif. Bisa Iya. dipahami ya? Nah, itu mesti dihapus imajinasi negatif ini. Dan kalau nggak ngerti boleh tanya langsung di grup atau japri. Oke? Oke, Pak. Sip. Gimana Mbak Juju? Sekarang udah clear ya? Iya. Oke, jadi bukan perkara masalah pengen nikahnya, tapi hapus seluruh imajinasi negatif dulu. Percuma kalau seandainya imajinasi negatif masih ada, tapi kemudian memaksakan menikah. Kenapa? Dapatnya yang sesuai pikiran negatif tadi. Kayak gitu. Jadi pernikahan itu bukan buat coba-coba, bukan buat bongkar pasang. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Sip, terima kasih. Juzu, ada pertanyaan terakhir? Pertanyaannya itu kan apa ya? Luka batin yang paling dalam kan 7 tahun pertama ya, Pak ya? Iya. Nah, itu tuh saya udah berusaha untuk terapi tapi belum bisa clear. Itu gimana caranya ya? Saya bisa jawab kalau Mbak Juju sudah mempraktekkan seluruh program di Behind the Scenes, di MUPS. PS. Karena Mbak Juju sendiri belum selesai kan itunya kan? Iya, Oke. belum. Kalau belum selesai wajar kalau belum beres. Tapi kalau misalkan udah selesai tapi belum beres, barulah kemudian saya kasih tahu di mana letak kesalahannya. Paham ya? Oke. Kalau udah dicoba berulang-ulang nggak bisa, barulah. Kalau semua metode udah dipakai, barulah. Oke? Oke. Oke, sip. Itu aja? Nggak ada lagi? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.